Pemirsa, berniat usut kembali sebab kematian ADP, pihak keluarga surati sejumlah pihak berwenang. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Sindonews, Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto. Peran saya ini banyak orang bertanya, kenapa Panglima TNI dalam ini ikut disuratin, apa ada indikasi melibatkan oknum TNI atau sebenarnya hanya untuk memperlengkap saja atau bagaimana? Sebenarnya hanya Panglima TNI kan tugasnya hanya membantu polisi, tetap polisi yang mau ini. Jika dalam prosesnya ditemukan ada hal-hal yang melibatkan TNI atau siapapun yang kaitannya dengan tentara, ya bisa dari awal sudah terdeteksi. Tapi bagi kami kemarin kan karena ayahnya memohonnya kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Luar Negeri, itu yang kami tindak lanjuti sebagai kuasa hukum. Berarti surat sudah dikirim ke itu ya? Ya sudah. Termasuk ke Presiden, enggak ya ke Presiden? Tembusan ke Presiden. Tembusan ke Presiden. Ya. Oke, berarti ini melakukan langkah yang real ya? Iya, baik. Nah, yang berikutnya kira-kira apakah nanti dengan menyurati itu akan setelah mungkin nanti diterima dan sebagainya, penasihat hukum itu menyiapkan bukti baru, penemuan baru, atau seperti apa sebenarnya sih ini? Sebenarnya bukti-bukti apapun yang sudah dikemukakan yang sudah didapat itu sudah maksimal. Rasanya kalaupun bahkan bukti-bukti itu misalnya kamar kos sudah sejak tanggal 16 Juli sudah bersih. Nah itu juga ya itu kewenangan pihak penyidik ya. Tapi kita sudah gak bisa menemukan apapun di kamar kos lagi. Nah, lalu kami hanya ingin memperdalam kembali apapun yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Kami membantu mereka untuk apalagi yang bisa kami bantu untuk bisa mengungkapkan ini, karena menurut kami apa yang kenapa begitu cepat diumumkan bahwa yang bersangkutan mengakhiri hidupnya dengan sendiri keinginannya, dan yang kami agak kesimpulan bahwa Arya Daru itu mengalami burnout. Jadi itu kejadian yang membuat dirinya mengakhiri diri sendiri. Nah itu dalam waktu jam 9 ke bawah sampai itu kita tidak pernah melihat gelagatnya yang bersangkutan. Tidak ada gelagat sama sekali dia mau melakukan bunuh diri ataupun dalam konteksnya namanya burnout. Saksikan perbincangan lengkap jurnalis Sindonews Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto dalam program One on One Senin 1 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Penasihat hukum keluarga Arya Daru Nikolai Aprilindo mengungkap ada sejumlah bukti yang tercecer terkait kematian Arya Daru Pangayunan. Dirinya meminta pihak berwajib untuk mengusutnya secara tuntas, jangan sampai ada yang terlewat. Dan berikut cuplikan perbincangan jurnalis senior Sindonews Pung Purwanto dan juga Lukman Hanafi dengan penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan Nikolai Aprilindo. Kami mengemukakan bahwa kami akan berusaha untuk bisa bersama-sama dengan pihak berwajib, dalam hal ini penyelidik dari Polda Metro Jaya, untuk bisa mengungkap peristiwa ini secara terang benderang, secara tuntas, dengan berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dan mungkin yang tercecer. Saya menganggap bahwa ada bukti-bukti yang tercecer sebelum penyelidikan secara tuntas, secara komprehensif, tapi sudah keburu. Entah mereka mengejar target atau mengejar waktu, mereka keburu merilis bahwa itu kematian tidak ada pihak lain dan tidak ada unsur pidana. Oleh karena itu, setelah kami ditunjuk, kami melakukan persiapan-persiapan, kami konsolidasi dengan pihak keluarga inti dan pihak keluarga besar. Maka kami
sudah menyiapkan langkah-langkah. Langkah-langkah yang kami siapkan adalah kami menyurati Polda, Kapolda, kami menyurati Panglima TNI, karena ini sesuai permintaan Ayahanda, di mana TNI dilibatkan. Kemudian kami menyurati Kemenlu, kami menyurati LPSK, supaya kita sama-sama bergandengan tangan mengungkap peristiwa ini. Kenapa pihak-pihak itu kami libatkan? Karena ini menyangkut diplomat. Rakyat biasa saja, institusi-institusi tersebut, mereka bergerak. Apalagi seorang diplomat. Aparat negara ya? Aparat negara, ini masalahnya. Yang berada di Kementerian Luar Negeri, yang menjadi kementerian yang menjadi kunci bagi Republik ini. Nah, inilah hal-hal yang sedang kami persiapkan, dan juga kami berharap nanti dengan surat-surat tersebut kami mendapatkan respon yang positif, dan institusi-institusi tersebut membuka diri, kita bertukar data, sharing informasi, dan pada akhirnya kami minta agar penyelidikan dilakukan ulang terhadap peristiwa ini. Kemudian dilakukan kembali ekshumasi dan rekonstruksi pada peristiwa ini, supaya ada kejelasan dan semua pihak yang ada di dalam komunikasi antara istri dan suami yang almarhum ini, dalam chattingnya itu ada nama-nama tertentu, ada pihak-pihak diperiksa secara mendalam. Jadi tidak boleh ada yang terlewatkan, termasuk supir taksi, termasuk security GI, termasuk security atau tempat pos blok. Kenapa saya sampaikan pos blok? Pos blok. Karena jam 12.43 rupanya almarhum bersama Farah dan Dion pergi ke sana untuk makan bersama. Sambil membicarakan perihal anak-anak yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Berarti mereka ada program. Itu anak-anak dari mana? Nah, itu anak-anak. Jadi saya mendapat chattingan utuh dari keluarga, chattingan tentang almarhum, pembicaraan almarhum dengan istrinya. Di situ dalam chattingan itu jelas disampaikan bahwa ini pada tanggal 7 ya, tanggal 7 Juli. 7 siang berarti ya? 7 siang, 12.43. Aku diajak makan sama Mbak Farah sama Dion dari konsuler. Di tempat namanya Pos Blok, nggak jauh dari kantor, buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos, Kementerian Sosial, hari Kamis terkait pengangkatan anak. Nah, terus ditanya oleh dia mengatakan bahwa akan makan mie ayam. Nah, jadi itulah pokoknya intinya mereka siang jam 12.43 itu sudah bertemu. Tapi ini berarti yang ngajak si Farah sama Dion ya? Iya, si Farah sama Dion. Karena aku diajak makan. Itu Farah sama Dion kan. Nah, kemudian pada maghrib itu dia WA pada istrinya sebelum maghrib, sekitar jam 5-an lah, bahwa dia akan ke GI. Nah, ditanya oleh istrinya dengan siapa? Sendiri. Ke GI sendiri untuk mencari daleman dan dasi. Ya, daleman dan dasi. Nah, setelah itu kemudian tiba-tiba ada yang namanya Farah dan Dion. Ada di situ. Ada di situ. Oh, ini nggak janjian berarti di GI-nya? Entah mereka janjian atau tidak, entah mereka bersama atau tidak, tapi almarhum sendiri. Lebih dahulu. Ke GI sendiri ya? Ke GI sendiri. Karena ditanya oleh istrinya. Pergi sama siapa? Ayang pergi sama siapa?
Dia bilang sendiri. Sendiri. Itu kan? Iya. Nah, berarti dia pergi sendiri. Iya. Oke. Iya. Nah, yang menjadi tanda tanya kami adalah dalam CCTV yang diekspos oleh penyelidik, Iya. di situ ada Farah, Dion, dan almarhum. Betul. Oke. Baik di konter H&M maupun di konter lainnya. Iya. Nah, pertanyaan kami, kapan Farah dan Dion masuk ke GI bertemu dengan almarhum? Iya. Oke. Oleh karena itu, real time dari CCTV itu harus kita lihat. Oke. Karena yang dikirim selama ini kan yang beredar tuh CCTV hanya CCTV Screenshotan ya. screenshot Yang sudah itu dan di- terpotong-potong. sudah terpotong-potong dan juga tidak bergerak. Oke. Oke. Iya. Ya kan? Iya. Nah, oleh karena itu kami nanti akan minta untuk diungkap CCTV itu. Nah, kemudian kami juga melihat di dalam chattingan setelah berada dia sudah coba celana, dasi dia tunjukkan ke istrinya. Kemudian istri bilang bagus. Pokoknya Video call berarti ya? ya video, video dia video call dan Oke. foto. Oke. Oh, sama foto. Oke. Nah, ini kan berarti udah ada persiapan. Betul. Oke. Itu kan. Nah, kemudian mereka katanya ngobrol dulu dalam chattingan itu. Nah, tidak lama kemudian almarhum mendapat telepon. Oke. Oke. Mendapat telepon, terus almarhum pamit pada Farah dan Dion. Oke. Setelah mendapat telepon itu. Oke. Nah, kemudian sekitar pukul 20.57 almarhum itu menunggu taksi. Oke, 257 ya. Ya, ini dia kirim videonya. Oke. Tempat dia menunggu taksi. deh? Tempat dia menunggu Oke. taksi di Grand Indonesia itu. Oke. Dia kirim videonya kepada istrinya. Iya. Nah, sambil dia mungkin kata-kata bercanda nih ke istrinya. Punya mobil tuh enak ya. Aku baru ngerasain antri taksi kayak gini. Oke. Almarhum Oke. sampaikan itu ke istrinya. Nah, setelah itu almarhum naik taksi dan terputus Oke. komunikasi. Terputus itu Pukul berapa itu, Pak? 21.20. sebentar. Terputus itu 21.17. 17. Oke. Oh, nggak lama berarti ya? Setelah naik begitu berapa menit langsung terputus. Terputus. Ah, Secara logika berarti kalaupun misalnya ini berandai-andai ya, ada peristiwa sesuatu berarti kemungkinan ya di taksi dong. Kan itu hitungannya menit. Ya, Iya kan? betul. kemungkinan di dalam taksi itu. Kemungkinan. Iya kan? Karena menurut informasi taksinya tuh agak gelisah, Oke. supirnya. Oke. Makanya saya bilang periksa dok supir taksinya. Dia selalu noleh kanan noleh kiri ke belakang. Oke. Agak Menurut gelisah. menurut Informasi yang kami dapatkan Oke. itu. Jadi 21.17 itu terputus. Oke. Kemudian dikontak terus oleh istrinya, tidak nyambung. tidak nyambung. Sehingga akhirnya si istrinya nelpon itu ya. Akhirnya Tidak aktif berarti statusnya. tidak aktif. Oke. Centang satu terus, centang satu Berarti semua. mati ya. Mati. HP itu. Anehnya pada saat Tanggal 8. Ya. tanggal 8 ya. Iya, Tanggal 8 itu centang 2. Oke, yang jam 10-an itu ya kalau nggak Ya, salah namanya. centang 2. Oke. HP-nya, WA-nya. Oke. Itu. Nah, kemudian tanggal 14 Agustus Ya. tanggal 14 Agustus itu Instagramnya on, Ah, Aktif ya. aktif. Artinya ada yang menguasai handphone itu. Iya. Kira-kira begitu. Padahal kan keterangan dari kepolisian Handphone pada saat hilang. pers rilis handphone almarhum hilang kan. Iya, Nah, betul. pertanyaan kami keluarga, kami selaku penasihat hukum keluarga, hilang diambil orang raib atau hilang jatuh
atau hilang dalam penguasaan seseorang. Ya Tidak kan? jelas ya? Iya. Nggak jelas. Tidak pernah Oke. disampaikan oleh penyelidik. Mungkin sebelum ke sana, Bang, kan ada kepenjelasan bahwa almarhum sempat naik ke rooftop. Ya itu dari GI. Oh, itu sempat Dari GI dia oke. dia pergi ke Kemlu. Kemlu. Itu yang udah putus. Oke. Oh. Artinya berarti sampai detik ini si keluarga nggak tahu apa benar atau tidak itu ke Kemenlu, berarti nggak tahu dong, kan udah putus kan? Ya udah putus 2000 lagi. 2117 itu udah putus. Oke. Nah, pertanyaan siapa yang di Kemlu? Nah, Karena Masanya- ada beredar ya. Ini Iya. Iya. kita bukan suudson ya. iya. Ada beredar, ada almarhum masuk itu dengan baju hitam, Oke. Oke. kaos hitam, Iya. tapi keluarnya pakai baju putih. Nah, Oh. Ini kan perlu didalamin juga. Nah, makanya ini pertanyaannya kok HP mati jam segitu, tapi dia katanya diinformasikan ada di rooftop sampai jam 12 malam kan? Iya, sampai 22 Sampai jam 11 atau jam 12 gitu. 22.26. Nah, itu siapa berarti? Nah, itu. Itu kan Ini kan menjadi tanda tanya besar nah kita. itu dia. ini kronologisnya aja juga menimbulkan banyak pertanyaan. Itu dia. ya. Nah, Itu. lagi Bang, agak mundur sedikit. Tadi kan Abang cerita bahwa jam 12 tanggal 7 itu diajak ke pos blok untuk makan mie ayam, kan gitu ya? 12 siang. 12 siang kan? 12.43. Yang di hari 43. itu ya? kan? Oke. Hari tanggal 7 itu. Tanggal 7. Terus sorenya adalah ngurus yang anak-anak mau ke panti asuhan kan kira-kira ya? Bukan. Dalam makan itu, dalam makan siang itu Dibahas tentang membicarakan rencana ke Kemsos, Oke. mengurus pengangkatan anak. Oke. Nah. Nah, pertanyaan saya adalah kalau begitu rentetannya dan sejauh ini adalah ya tempat apalagi dengan privasi, ada kemungkinan nggak Bang sebenarnya kaitan di antara ini adalah si sosok dua ini adalah kuat dugaan tahu tentang misteri ini. Kalau secara hukum, saya bisa memastikan dua oknum ini Saksi kunci. saksi kunci. Yang Dan harus- mereka mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Gitu kan. Karena kita lihat dari rentetan peristiwa. Dalam tindak pidana itu kan ada rentetan peristiwa. Oke. Ada rumusan namanya si abidi bami. Oke. Siapa berbuat apa, di mana, bila mana, Oke. ya kan? Mengapa, inisiatif siapa? Oke. Oke. Itu kan ada. Iya, betul. Pihak kepolisian pasti tahu, pasti rumusan ini selalu dipakai oleh semua pihak, baik itu intelijen, baik itu kepolisian, baik itu TNI, tahu Oke. tentang rumusan si abidi bami. Oke. Tapi ya. Oleh karena itu, dengan kehadiran dua sosok ini yang mengajak almarhum makan, itu kan pasti ada pembicaraan-pembicaraan. Oke. Ya. Salah satunya yang almarhum sampaikan adalah masalah pengangkatan anak. Pengangkatan Mereka anak. akan ke Kemsos. Iya. Oke. Nah, ini kan nggak pernah diungkap. Oke. Ya, ini baru ini. Baru. Ini informasi baru dari sisi istri almarhum Iya. kan? Istri chatting WA. Chatting WA yang tidak pernah diungkap Iya. di dalam penjelasan dari Iya, dari Polda. kepolisian.